Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada Ibu Elva Rizky Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik 4A, dan tak lupa pula teman-teman yang berbahagia. Saya Devi Laila Fitratul Mu'afa sebagai moderator akan memandu berjalannya diskusi kita pada sore hari ini. Pada kelas hari ini kita akan mendiskusikan topik materi yaitu makna kata yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Abdullah, Afani, Alfianisa, saya sendiri Dewi, Enggar, Mauliza, dan Ramadhani. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari kelompok 2, yakni makna kata. Adapun poin-poin materi, yang pertama makna kata dan contohnya, kedua, kata dan teori gramatikal beserta contoh dari keduanya. Ketiga, kata dan item leksikal beserta contoh dari keduanya. Poin pertama, apa makna kata itu? Yang akan disampaikan oleh Mbak Enggar. Kepada Mbak Enggar, saya persilakan. Baik, materi yang pertama tentang makna kata. Makna kata sendiri merupakan hubungan antara ujaran dengan arti dalam sebuah kata. Sederhananya, makna kata adalah maksud yang terkandung dari sebuah kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna adalah pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Setiap kata saling berkaitan dengan bendanya sehingga dapat dihubungkan dengan keadaan, benda, atau peristiwa tertentu. Namun, jika tidak dapat dihubungkan, maka kata tersebut tidak memiliki makna. Adapun jenis-jenis makna kata. Secara umum, makna kata terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, makna leksikal. Istilah leksikal berasal dari kata leksikon yang artinya kamus. Makna leksikal diartikan sebagai makna yang terdapat di dalam kamus atau mengikuti tulisan kamus. Yang kedua, makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna kata yang timbul karena proses tata bahasa Indonesia atau gramatika. Misalnya proses afiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Yang ketiga, makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang mengandung nilai emosi tertentu, sehingga makna tersebut menjadi kiasan yang bisa berisi nilai, sikap sosial, atau perspektif tertentu. Yang keempat, ada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang mengandung arti atau pengertian yang sebenarnya. Makna ini mengacu pada kamus atau literatur lain. Biasanya makna denotatif diterapkan dalam bahasa ilmiah. Yang kelima, makna asosiatif. Makna asosiatif mencakup keseluruhan hubungan makna dengan nalar di luar bahasa. Ia berhubungan dengan masyarakat pemakai bahasa, pribadi memakai bahasa, perasaan pemakai bahasa, nilai-nilai masyarakat pemakai bahasa, dan perkembangan kata sesuai kehendak pemakai bahasa. Makna asosiatif dibagi menjadi beberapa macam, seperti makna kolokatif, makna reflektif, makna stilistik, makna afektif, dan makna interpretatif. Yang keenam, ada makna referensial. Seperti yang kita tahu, kata referensi merujuk pada suatu hal yang menjadi acuan. Karenanya, makna kata referensial berarti makna kata yang menunjukkan referensi atau acuan suatu kata pada kondisi di kenyataan. Yang ketujuh, ada makna non-referensial. Berkebalikan dengan makna referensial, makna kata non-referensial merupakan kata yang tak mempunyai referensi atau acuan di kondisi nyata. Biasanya, kata-kata ini bisa berupa artikel, partikel, dan kata hubung. Yang kedelapan, ada makna konstekstual. Makna kata konstekstual merupakan makna dari sebuah kata yang muncul berdasarkan suatu konteks penggunanya dalam suatu frasa atau kalimat. Yang kesembilan, makna emotif. Secara umum, makna emotif adalah makna dalam kata atau frasa yang berkaitan dengan perasaan. Artinya, pemaknaan dari kata tersebut tergantung dengan emosi atau perasaan yang dirasakan seseorang saat mengucapkan atau menuliskan kata tersebut. Baik, terima kasih untuk Bu Enggar atas pemaparan materinya.
Untuk contohnya akan disampaikan oleh Avani. Kepada Avani saya persilahkan. Yang selanjutnya, makna kata. Makna kata merupakan hubungan antara ujaran dengan arti dalam sebuah kata. Sederhananya makna kata. Makna kata adalah maksud yang terkandung dari sebuah kata. Jenis-jenis dan contoh makna kata dalam penggunanya. Makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang timbul dikarenakan gramatikal atau tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata lapang memiliki arti lebar atau luas. Jika diletakkan pada sebuah kalimat, maka akan memiliki arti yang berbeda. Yang selanjutnya, makna laksikal. Makna laksikal adalah makna lambang kebahagiaan. Istilah laksikal berasal dari kata laksikon yang bermakna kamus. Contohnya adalah kursi yang memiliki arti sebagai tempat duduk berkaki empat dan bersandar. Terus yang selanjutnya, makna denotatif. Salah satu jenis makna kata. Makna denotatif merupakan makna yang mengandung arti yang sebenarnya. Bunga sudah tumbuh di taman. Kata bunga memiliki arti sebenarnya, yaitu merupakan bagian tumbuhan yang memiliki kelopak dan menjadi buah. Yang terakhir, makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna yang mengandung nilai emosi tertentu sehingga menjadi kisah yang dapat bermakna sebagai sikap sosial, perspektif, dan nilai tertentu. Contohnya pada kalimat, mereka berusaha berebut kursi pemilu. Kata kursi memiliki arti atau kiasan dari jabatan atau kekuasaan. Terima kasih Avani untuk pemaparan materinya. Poin kedua yakni apa kata dan teori gramatikal itu yang akan disampaikan oleh Mauliza. Kepada Mauliza saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata dan kategori gramatikal. Kata sendiri merupakan unsur utama dalam membentuk suatu kalimat. Selain bentuk dasarnya, kata juga dapat dibentuk melalui proses morfologis, yaitu afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau perulangan, dan komposisi atau penggabungan untuk mencapaikan maksud yang terkandung dalam kalimat tersebut. Lalu, kategori gramatikal. Kategori gramatikal adalah golongan satuan bahasa yang dibedakan atas bentuk, fungsi, dan makna seperti kelas kata, jenis, kasus, kata, dan lain-lain. Itu menurut Krida Laksana pada tahun 1982. Lalu, kalimat gramatikal. Kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks dan pemakaiannya. Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa gramatikal itu diartikan sesuai tata bahasa, di mana makna katanya mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks, berkenan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan, penggunaan bahasa, pemakaiannya. Lalu, suatu kalimat efektif itu harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Terima kasih Mauliza atas pemaparan materinya. Selanjutnya contoh akan disampaikan oleh Ardi. Kepada Ardi saya persilahkan.
Baik, selanjutnya berikut adalah contoh kata dari kalimat gramatikal. Yang pertama yakni minuman, minum-minum, peminum. Contoh dalam kalimat yakni polisi menyita beberapa peti minuman keras dari dalam toko itu. Yang kedua, pagi, siang, malam kerjanya hanya duduk dan minum-minum saja. Dan untuk kata peminum, contoh dalam kalimatnya adalah seluruh orang di kampung ini tahu kalau ia seorang peminum. Contoh yang lain yakni kata rumah dinas, rumah duka, merumahkan, perumahan. Contoh dalam kalimatnya adalah sejak terpilih menjadi bupati di kota lain, kini ia tinggal di rumah dinas. Dan untuk kata rumah duka, contoh dalam kalimatnya adalah setiap hari rumah duka tidak pernah sepi pengunjung. Untuk kata berumahkan, contoh dalam kalimatnya adalah beberapa bulan terakhir perusahaan telah merumahkan puluhan karyawannya. Dan untuk kata perumahan, pemerintah tengah gencar membangun perumahan untuk kalangan menengah ke bawah. Baik, terima kasih Ardi untuk pemaparan materinya. Selanjutnya yakni poin ketiga atau poin terakhir, apa kata dan item leksikal itu yang akan disampaikan oleh Alivia. Kepada Alivia saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu kata dan item leksikal. Semantik leksikal ini diselidiki makna yang ada pada leksem-leksem dari bahasa tersebut. Oleh karena itu, makna yang ada pada leksem-leksem itu disebut makna leksikal. Leksem adalah istilah yang lazim digunakan dalam studi semantik untuk menyebut satuan bahasa bermakna atau item leksikal. Istilah leksem ini kurang lebih dapat dipadankan dengan istilah kata yang lazim digunakan dalam studi morfologi dan sintaksis, dan yang lazim didefinisikan sebagai satuan gramatikal bebas terkecil. Terima kasih Alivia untuk pemaparan materinya. Selanjutnya contoh yang akan disampaikan oleh Abdullah. Kepada Abdullah saya persilahkan. Contoh kata dan item leksikal. Ada beberapa contoh yang akan saya bacakan. Contoh yang pertama, Dira sedang bercermin di depan kaca spion. Kaca benda yang keras, biasanya bening dan mudah pecah. Yang kedua, api yang menjalar di gedung-gedung itu kian besar dan sulit dipadamkan. Api panas dan cahaya yang berasal dari suatu yang terbakar atau nyala. Yang ketiga, film itu pun telah ditayangkan di layar bioskop tersebut. Layar bidang yang berupa sebuah kain besar, papan atau kaca yang digunakan sebagai tempat menayangkan gambar baik itu untuk televisi, film atau hal-hal lain yang sejenisnya itu. Kucing itu telah mencuri ikan yang ada di atas meja makan kami. Ikan binatang bertulang belakang yang hidup di dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan instan, bersisik dan mempunyai sirip yang berfungsi sebagai organ penggerak dan penyeimbang tubuh. Saya tidak berusaha menyampaikan kata-kata kosong di sini. Rani makan di samping Udin yang sedang mengerjakan tugas. Kami berhasil menangkap tikus dengan penangkapan buatan ayah. Ibu Hani sedang menelpon ayahnya yang sedang berada di rumah sakit. Penasehat melarang kami untuk minum sambil berdiri. Cukup sekian. Terima kasih. Baik Abdullah, terima kasih atas pemaparan materinya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Elva Rizky Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik 4A. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami. Harapannya teman-teman dapat memahami materi yang telah kita paparkan pada diskusi kita kali ini, sehingga menambah wawasan kita dan semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Dirasa cukup, maka saya sebagai moderator akan menutupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami.
Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The money that's